Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore, selamat ketemu lagi dengan channel Lucu TV ya. Saat ini saya sedang open posisi buy di gold ya. Alasannya ini guys ya, ada ini guys. Jadi di sini ada low, ada high ya, kemudian ada lower low, ada higher high. Saya mengindikasikan ini adalah area Quasimodo guys. Oke, maka saya open buy di area sini. Memang nggak dapat pucuknya ya, dapat di sini. Saya harapkan nanti akan naik ke sini ya, itu prediksi. Kalau enggak ya resikonya wassalam, meninggal akunnya. Karena balance-nya nggak cukup untuk menahan floating ya. Tadi saya sudah beberapa open posisi di sini, saya kasih stop lossnya di sini guys. Jadi saya tadi sudah sempat kena stop loss, saya sedikit salah pasang stop loss. Saya tadi nganalisanya seperti ini guys. Jadi di sini ini ada resisten, kemudian ini ada droppish rally ya di sini, maka saya kasih space di situ dan saya kasih stop loss di sini guys. Jadi tadi saya kena stop loss, tapi ya nggak apa-apa. Tapi saya masih memprediksikan bahwa ini sebenarnya akan naik, salah pasang stop loss saja. Jadi di sini ya, ini masih ada yang menahan ini. Jadi nanti kalau harga ini bisa break ke bawah sini, ini baru memang mau turun. Kalau ini saya melihatnya masih mau naik ya, lumayan saya kena ya segini guys. Nggak apa-apa ya, namanya trading ya. Yang penting jangan lupa pasang stop loss. Gak mungkin semua analisa itu selalu benar, pasti ada salahnya. Nah yang penting kalau salah itu kita tahu harus stop loss ya, stop loss guys, stop loss. Nggak ada teknik yang 100% akurat, itu nggak ada guys, pasti ada ada salahnya gitu ya. Jadi ya itu aja guys, supaya nanti kita aman ya, kita harus menggunakan stop loss. Itu aja guys. Ya kita tunggu guys nanti gimana hasilnya. Saya sih berharap nanti naik guys, sampai sinilah guys. Nanti saya close sampai area sini guys. Karena apa? Kalau kita lihat di area sini ini ada high. Oh belum ya. Oh sini nih guys, ini nih. Ini ada high, kemudian low nya mana ini, nah higher high, lower low, naik sini seret, mungkin turun gitu ya. Kita tunggu dulu yang ini gimana hasilnya. Ini masih belum mampu break area base ini guys. Ini base ini guys yang menahan harga untuk naik ini guys ya. Ini di sini kan ada ini guys, ada support. Nah ini ada base ya, makanya dia ketahan itu nggak mau naik guys. Tapi kalau nanti dia bisa nembus ini, dia akan naiknya kenceng. Kenapa kok kenceng? Karena di sini ini yang base yang ini sudah pernah dijemput sama shadow ini, jadi nggak fresh. Nah area ini juga sudah ada shadow-shadownya yang nyucuk itu guys ya, mungkin akan kenceng sampai area sini lah, sini. Oke gitu guys. Kita tunggulah hasilnya gimana. Kita nggak tahu, ini masih berjalan, masih floating minus ya. Nah kalau di time frame 15 ini, nah ini guys, nih kan ada supportnya di sini. Kalau kita tarik garis, nah ini di sini ada base ini, makanya ini ketahan ini. Dan ini nanti kalau memang dia nggak mampu nembus itu guys, mungkinan malah akan terjun dan wassalam lah akunnya. Dan wassalam lah akunnya ya, namanya untuk belajar guys. Yang penting guys ya, tahulah ininya ya, resikonya. Jangan nanti trading nggak tahu resikonya, loss menangis itu ya. Hantam kepala ke tembok, jangan. Ya gitu guys ya. Yang penting tahu bahwa
trading itu memang high risk high return, ya kan, tahu kan. Jadi kalau untung ya banyak, bisa banyak, tergantung kitanya juga sih ya. Tapi kalau sekalinya loss ya, kalau kita nggak kontrol ya banyak juga gitu. Tuh, ini untuk di time frame M15 seperti ini ya. Ini kalau ini kenapa kok saya berani OP ini, sebenarnya tadi karena alasan salah satunya ini kan compression guys, itu loh compression. Cuman ini compression ini nggak tahu sudah berakhir apa belum. Saya harap sih berakhir ya, karena ini tadi guys ada apa namanya, ada saya prediksi ini Quasimodo ya, harga untuk low kemudian naik membuat high, nggak rapi ya, ntar tuh harga turun membentuk low kemudian naik membuat high, turun lagi membuat lower low, kemudian naik membuat higher high. Seyogyanya kalau ada pola semacam ini harusnya dia naik guys gitu. Nah, kita masih menunggu. Jadi kalau saya selama ini yang saya pelajari ya candle gini guys, pola-pola chart pattern terus price action gitu ya. Ya jadi ya saya pendekatannya pakai teori-teori seperti itu yang sepahaman saya, yang saya pahami. Karena apa? Karena ya memang saya belajarnya otodidak, hanya lihat dari referensi-referensi di Google, lihat referensi di YouTube, itu aja. Untuk ilmu-ilmu seperti ini ya saya lihatnya ya, yang saya banyak juga belajar teknik CBR Musang. Kalau indikator pakai BBMA, Oma Ali itu ya sebenarnya kalau saya lihat sih hampir sama sih cara pembacaannya, itu hanya saja apa namanya, alat ukurnya yang agak beda. Tetap sebenarnya mau pakai indikator ataupun tidak pakai indikator tetap harus memahami candlestick menurut saya lo ya. Soalnya kalau kita hanya berpegang sama indikator, kalau kita tradingnya pakai indikator ya susah juga. Karena apa? Indikator itu sifatnya itu rebound, dia terjadi setelah candlestick terjadi, jadi gitu. Jadi kalau kita bisa menggabungkan antara indikator dan candlestick itu jauh lebih bagus gitu. Kalau kita bisa memahami candlestick ya mungkin nggak perlu indikator, tapi kalau bisa menggabungkan dua-duanya mungkin jauh lebih baik ya. Jadi banyak apa namanya referensi untuk open posisi maupun stop out ya tuh. Dan ini masih berat guys untuk apa namanya naik ya, kita memang harus sabar ya. Harus sabar. Kalau lah ini karena memang di H1 nya ini ada engulfing juga guys, biasanya ini untuk menahan ini. Jadi ya kalau ini nanti memang nggak mampu nembus guys ya wassalam akunya kayaknya. Karena ini lotnya sudah banyak, tapi memang saya sudah resikokan, nggak apa-apa. Kalau memang nanti loss ya loss, kalau memang profit ya alhamdulillah. 2000 years later.